Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan merating 6 hal yang menurut gue paling penting terjadi di match antara Napoli melawan Chelsea di full time verdict. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Tasik, True Blue dari Tangerang, dan True Blue dari Timur Leste. Thank you buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih dari gue dan respect. Sehat selalu untuk kalian semua. Buat yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype ke video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Mengawali match dengan setup yang cukup mengejutkan, menjadikan Reece James sebagai center back. Ini adalah pilihan yang sangat berani buat Liam Rossonier yang baru menjalankan laga keduanya di UCL di musim ini. Rossonier datang dengan misi memenangkan pertandingan, mengunci 3 poin di match ini untuk memastikan Chelsea lolos secara langsung ke fase knockout. Rossonier tahu betul melawan skuad Antonio Conte, ia harus melakukan inisiatif serangan terlebih dahulu. Menempatkan Fofana sebagai satu-satunya pemain bertahan dalam setup on the ball yang dilakukan oleh Rossonier dengan melakukan overload play di area setengah lapangan Napoli adalah cara Rossonier mengendalikan pertandingan sejak babak pertama. Taktik eksperimen ini bukan pertama kali dilakukan oleh Liam Rossonier di tim yang ditukanginya. Di Strasbourg sendiri formasi serupa pernah ia terapkan dan menghasilkan beberapa kemenangan yang juga sangat penting untuk Strasbourg di Ligue 1. Ada secercah harapan di babak pertama ya saat Enzo Fernandez berhasil mengeksekusi bola penalti dan membuat Chelsea unggul 1-0. Game ini menurut gue mulai menjadi milik Chelsea dan ada hawa kemenangan yang sangat besar terjadi di babak pertama tersebut karena Chelsea mampu mengurung pertahanan Napoli dan juga menguasai seluruh variabel pertandingan di babak pertama tersebut. Tapi sayang overload player di lini bertahannya Napoli justru menjadi bumerang buat Chelsea sejak pertengahan babak pertama. Rapatnya susunan para pemain di area final third Napoli, ada 9 orang pemain defender Napoli yang membuat double block di sekitar seperempat lapangan dan juga 6-7 orang pemain Chelsea yang berusaha untuk membongkar pertahanan tersebut. Kesempatan ini justru mampu dimanfaatkan Napoli melakukan counter attack cepat dan transisi serangan yang begitu mematikan ya dan berhasil mencuri 2 gol di babak pertama. Lemahnya pertahanan karena hanya menyisakan 1 pemain bertahan di area defense Chelsea bahkan jauh di mid block ya. Ini membuat Fofana kebingungan saat terjadi transisi cepat yang dilakukan oleh pemain Napoli. Alhasil 2 kali Fofana kalah ya melawan penyerang-penyerang Napoli. Gol pertama Napoli terjadi karena gagalnya clearance dari Andre Santos di sisi kanan lapangan. Ini membuat overload play yang dilakukan oleh pemain Napoli mampu dimanfaatkan dengan baik dan gol pertama tercipta. Setengah babak pertama, para pemain Chelsea benar-benar kebingungan di sistem eksperimen yang dilakukan oleh Liam Rossonier ini. Bukan cuma untuk melakukan serangan pada saat in possession, tapi juga saat melakukan transaksi bertahan dan di kala out of position di pertandingan melawan Napoli tersebut ya. Untungnya, ini Rossonier bukan seorang pelatih yang naif ya, mengubah taktik di babak kedua tidak haram dilakukan oleh Liam Rossonier. Mengembalikan Chelsea ke setup andalannya, ini membuat Chelsea berhasil mengembangkan permainan di babak kedua. Masuknya Cole Palmer dan Chalobah ini mengubah kohesi pertandingan. Gol dari João Pedro ya yang sangat world class menggunakan weak foot berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Skor 2-2 membuat Chelsea lebih nyaman dalam mengembangkan permainan, melakukan setup game di mana di babak pertama setup game ini terjadi di setengah lapangan area Napoli, tapi di babak kedua dengan berubahnya tactical yang dilakukan oleh Liam Rossonier, Chelsea kembali melakukan setup game di area on half sendiri dan ini membuat permainan Chelsea jauh lebih nyaman. Para pemain bisa memposisikan diri lebih tenang lagi dan memutuskan decision untuk melakukan momentum serangan jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Peran João Pedro sebagai pocket player di pertandingan ini di dalam skemanya Liam Rossonier mampu dijalankan dengan sangat baik menurut gue oleh sang pemain Brazil. Gol ketiga Chelsea solo run dari João Pedro melewati beberapa pemain belakang Napoli berhasil dieksekusi dengan tendangan keras ke kiri gawang dari Axel Meret. Chelsea kill the game dengan keunggulan 3-2, mampu mempertahankan keunggulan di pertandingan ini berkat penampilan luar biasa dari Robert Sanchez. Rossonier menyelesaikan misinya di fase grup ini ya, membawa 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan Chelsea langsung masuk ke fase 16 besar knockout di Champions League musim ini. Pencapaian Liam Rossonier dan Chelsea ini membungkam beberapa kritik pundit yang menyatakan bahwa Chelsea tidak akan mampu lolos ke fase knockout. Ini beberapa termasuk dengan Jimmy Carragher.
Menurut gue, apa yang diterapkan oleh Liam Rossonier di pertandingan ini adalah karya pemikiran yang luar biasa. Rossonier membuktikan diri di pertandingan UCL tadi malam bukan hanya sekedar pelatih ingusan ya dari Liga Petani. Tapi Rossonier datang ke UCL membawa bendera Chelsea ini sebagai seorang penantang yang mampu berbicara banyak di pagelaran UCL di musim ini. Kekalahan dari Chelsea juga membuat Napoli tersingkir dari UCL fase grup dan perjalanan Napoli di Champions League musim ini resmi ditutup. Dan tim asuhan Antonio Conte ini harus puas menutup cerita UCL mereka musim ini dengan duduk di posisi ke-30 di klasemen final group stage UCL. Pertandingan tadi malam harusnya bisa menjadi modal penting James dan skuad Chelsea lainnya untuk berlaga melawan West Ham di weekend ini di match ke-24 dan juga mencuri kemenangan di Emirates saat melawan Arsenal di semifinal Carabao Cup. Ini akan menjadi pagelaran yang tentu sangat menarik untuk disimak. Tapi kita bakal fokus dulu ke verdict di pertandingan Napoli. Di pertandingan ini gue akan kasih box hijau untuk Cole Palmer yang baru saja kembali dari cedera dan bermain dengan sangat nyaman di menit-menit babak kedua ya. Di awal babak kedua di menit 40. Cole Palmer ini dimasukkan di menit ke-47 kalau nggak salah ya. Hanya bermain 40 menit lebih di pertandingan tersebut dan berhasil menciptakan 2 assist untuk gol João Pedro yang sangat penting buat Chelsea. Pressure dari para pemain saat Cole Palmer menerima bola ya, ini membuat pertandingan begitu menarik melihat bagaimana Cole Palmer harus berusaha mengeluarkan diri dari tekanan para pemain bertahan Napoli. Tidak mengacaukan konsentrasi Cole Palmer dan di beberapa kesempatan one touch yang dilakukan oleh Cole Palmer berhasil menciptakan assist yang luar biasa untuk João Pedro menciptakan gol di pertandingan kali ini. Apakah Cole Palmer siap untuk kembali ya menampilkan permainan terbaiknya dengan sentuhan-sentuhan magical yang sering dilakukan oleh Cole Palmer? Dan membantu skuad Chelsea untuk terus melaju di UCL dan juga bertahan di top 4 Premier League di musim ini. Coba tulis pendapat kalian, apakah menurut kalian Cole Palmer is already back to the top performance? Box hijau untuk Robert Sanchez ya. Wow dan wow, selalu Robert Sanchez membuat gue terpukau setiap dia melakukan save. Bahkan di pertandingan kali ini, beberapa save krusial ya, yang sangat krusial berhasil dilakukan Cole Palmer, terutama memblok tendangan dari Romelu Lukaku di akhir babak kedua. Ini benar-benar menciptakan pembeda yang sangat signifikan di pertandingan melawan Napoli ini ya. Bukan cuma save krusial tersebut, tapi Robert Sanchez juga berhasil melakukan 3 krusial save di sepanjang pertandingan. Tentu performa dari Robert Sanchez ini harus sangat diapresiasi dan ini semakin membuktikan bahwa Robert Sanchez adalah top goalkeeper di seluruh Eropa. Berikutnya adalah box merah untuk first half ya. Masih belum komplitnya puzzle squad yang diciptakan Liam Rossonier di separuh musim ini membuat skema 1-6-2-1 on possession yang digunakan oleh Liam Rossonier di pertandingan babak pertama melawan Napoli ini tidak berjalan sempurna. Banyaknya serangan yang mandek ya di lini depan. Ini membuktikan kurangnya winger-winger kreatif yang mampu diutilize oleh Liam Rossonier di pertandingan ini ya. Winger-winger yang mampu bekerja sebagai seorang midfield dan juga posisi nomor 10. Dan juga beberapa pemain yang gagal melakukan one touch ala selayaknya Tiki Taka ya. Ini membuat banyak passing dari kubu Chelsea saat membangun serangan ini mandek di lapangan tengah. Passing pendek yang dibangun Chelsea selalu putus di final third-nya Napoli. Semua ini juga akhirnya mendrag down kemampuan STV untuk mengeksplorasi pertandingan ya. Sempitnya ruang di area pertahanan Napoli karena banyaknya para pemain Napoli dan juga menumpuknya para penyerang Chelsea ini membuat STV sulit tumbuh dan berkembang di pertandingan kali ini. Tidak adanya link up play di babak pertama bukan cuma merugikan Chelsea dari sisi serangan ya in possession tapi juga membahayakan Chelsea pada saat out of possession. Nah ini skema yang dilakukan oleh Liam Rossonier di babak pertama ini harus dievaluasi dan siapakah pemain yang cocok untuk memainkan skema-skema ini harus segera ditentukan oleh Liam Rossonier karena kelihatannya skema ini juga akan sangat penting ya pada saat Chelsea membutuhkan gol atau di saat Chelsea harus melakukan pressure yang sangat tinggi untuk membuat kesempatan serangan di pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Box biru buat João Pedro diposisikan sebagai pocket player. João Pedro bekerja dengan sangat efektif dan bermain extraordinary di pertandingan malam ini. João Pedro mampu membuat perubahan di game ini ya. Skill shoot jarak jauh yang sudah lama tidak kita lihat dikeluarkan oleh João Pedro ini terlahir kembali di pertandingan kali ini. Walaupun harusnya shoot jarak jauh tersebut gue berharap bisa diciptakan oleh Liam Delap karena sebenarnya profiling pemain yang paling cocok untuk memainkan shoot jarak jauh itu tentu adalah Liam Delap. Tapi yang kita lihat tendangan-tendangan yang sangat spektakuler tersebut lahir dari kaki seorang João Pedro Nazário. 2 gol yang disumbangkan João Pedro bukan cuma
sangat berarti buat dirinya sendiri di Champions League maupun di Chelsea ya. Tapi ini juga sangat berarti buat Chelsea karena mampu membawa Chelsea lolos langsung ke fase knockout. Pergerakan João Pedro dalam membangun serangan sangat merepotkan para pemain bertahan Napoli ya. Permainan pocket play yang dimainkan oleh João Pedro ini mampu menarik lini defense Napoli dan membuyarkan pertahanan solid Napoli sehingga banyak penyerang lain yang mampu mengekspos ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh para defender Napoli. Jopet juga punya workload yang sangat tinggi di match ini untuk membantu lini bertahan Chelsea ya. On point, perannya João Pedro di match ini membuat pemain lain bisa dengan nyaman untuk membangun serangan. Setup yang mandek kembali berjalan di babak kedua setelah para pemain Napoli ini terurai satu demi satu karena fasihnya kemampuan João Pedro untuk memainkan posisi pocket play ini ya. Luar biasa buat João Pedro di pertandingan kali ini. Coba tulis di kolom komen pendapat kalian terhadap penampilan João Pedro di pertandingan melawan Napoli ini. Box hijau untuk rotasi dan keputusan Liam Rossinier. Masuknya Cole Palmer dan Chalobah di babak kedua membuat kohesi permainan ini berubah seketika. Kembalinya setup andalan Chelsea di babak kedua mampu mengunci kemenangan di laga terakhir UCL. Bukan cuma itu, keberanian Liam Rossinier ini untuk mengganti Gittens di akhir-akhir babak kedua setelah dimasukkannya Lukaku ini membuat pertahanan Chelsea jauh lebih solid lagi. Ia mengaku membutuhkan tambahan defender saat masuknya Lukaku di akhir babak kedua sehingga harus menarik Jimmy Gittens karena menurutnya itu adalah tactical decision yang harus dilakukan untuk menyesuaikan atau mempertahankan keunggulan Chelsea di pertandingan tersebut. Hal ini membuktikan rotasi tepat Liam Rossinier berhasil memenangkan pertandingan dan Liam Rossinier lagi-lagi bukan pelatih ingusan yang datang dari Liga Petani, tapi Liam Rossinier adalah seorang penantang untuk tim-tim besar Eropa di Champions League musim ini. Box merah untuk Wesley Fofana. Ini menurut gue pertandingan yang paling underperform ditunjukkan oleh Wesley Fofana yang berhasil diekspos dengan sangat-sangat brutal oleh para pemain Napoli ya sehingga terjadi 2 gol. Gol pertama ini salah satu kesalahan Wesley Fofana juga dan gol Højlund ini jelas adalah kesalahan dari Wesley Fofana karena telat menutup jalur passing yang bisa diterima oleh Højlund dan menciptakan gol. Tidak bisa mengorkestrasi lini tengah pada saat transisi bertahan. Ini salah satu catatan penting untuk ditingkatkan oleh Wesley Fofana di pertandingan kali ini ya. Sebenarnya tapi underperformnya Wesley Fofana di pertandingan ini nggak 100% kesalahan yang diciptakan oleh dia sendiri ya. Skema yang dipilih oleh Liam Rossinier di babak pertama ini menumpuk para pemain di lini tengah dan half space-nya Napoli juga ikut mempengaruhi performa Wesley Fofana. Sulitnya Fofana untuk mengcover defense sendirian ini membuat lini belakang Chelsea gampang banget terekspos di babak pertama ya. Bingung juga ini jadi karena terlalu banyak pemain yang menumpuk di half space-nya Napoli sehingga membuat transisi terlambat dan juga ada ketidaksinkronan terhadap posisi menyerang dan bertahan di pertandingan kali ini ya. Dan keputusan Liam Rossinier tersebut di babak pertama ini harus dibayar dengan mahal ya, dengan 2 gol dari Napoli. Tapi untungnya Chelsea mampu memenangkan pertandingan ini dan mengunci 3 poin. Chelsea berhasil finish di peringkat 6 dan langsung masuk ke fase knockout. Ini akan menjadi keuntungan buat Chelsea karena tidak ada tambahan game yang dimainkan untuk mengamankan posisi di Champions League musim ini ya. Dan Chelsea harus berfokus untuk menghadapi Derby London melawan West Ham di akhir pekan ini dan juga pertandingan penting di semifinal Carabao Cup di midweek nanti ya melawan Arsenal. Nah itu dia 6 hal yang sangat krusial menurut gue di match ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apa aja selain 6 ini yang harus diperhatikan oleh Liam Rossinier. Dan juga apakah kalian setuju dengan rating yang sudah gue susun di video kali ini. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk like video ini. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe. Nyalain loncengnya bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.